Baik, puji Tuhan hari ini kita bisa berjumpa dalam kasih berkat Tuhan. 3 minggu berturut-turut saya tidak melayani berkhotbah di gereja ini karena kita ada tamu ya, Pak Simpson Wiwi, kemudian ada ulang tahun gereja. Minggu yang lalu saya harus pergi ke Kudus untuk sebuah pelayanan. Baik, saudara, sehingga hari ini saya mempersiapkan sesuatu untuk kita semua tentang firman Tuhan yang pastinya akan memberikan kepada kita sebuah kekuatan dan anugerah. Baik, saya akan sampaikan firman Tuhan sore hari ini dengan tema precious atau berharga. Ucapkan sama-sama berharga. Baik saudara, ini adalah satu berkat yang indah buat kita. Kenapa saya mesti menyampaikan hal ini? Karena beberapa waktu ini saya melayani banyak orang, termasuk orang Kristen, merasa dirinya tidak berharga. Begitu sulitnya saya membangun image bahwa Tuhan mengasihimu, apapun keadaanmu Tuhan tetap mengasihimu. Saudara, tidak mudah. Kenapa? Karena orang sudah terkonsep dirinya tidak berharga. Saudara, ada orang merasa dirinya tidak berharga karena berbagai alasan. Alasan-alasan yang seringkali melatar belakangnya adalah yang pertama karena kondisi ekonomi. Ada orang berkata aku tidak berharga, kenapa? Karena aku miskin Pak, saya dari keluarga miskin gak mampu. Sehingga saya bukan siapa-siapa, saya orang yang lemah, saya orang yang tidak berarti. Nah, orang merasa tidak berharga kenapa? Karena merasa lahir dari keluarga ekonomi yang tidak baik. Nah saudara, dan yang berikutnya seringkali saya juga bertemu dengan orang yang merasa tidak berharga karena bentuk fisik. Entah kulitnya hitam atau putih ya. Karena orang hitam juga pengen putih, orang putih pengen hitam saudara ya. Orang putih pengen hitam kayak penyanyi Agnes Monica. Sehingga dia harus berjemur di pantai berjam-jam setiap hari supaya badannya hitam saudara ya. Yang hitam beli skincare yang ada whiteningnya, pengen putih saudara. Nah kita melihat ada banyak orang yang merasa insecure dengan dirinya. Ya, ada orang pengen gemuk pengen kurus, ada orang kurus pengen gemuk saudara. Dia ngomong aku tuh makan Pak, sehari sampai 5 kali gak gemuk-gemuk. Ada orang yang jangankan makan, lihat magic jar aja bisa naik berat badannya saudara. Baru lihat tok loh saudara, itu sudah berat badannya bisa naik. Kenapa? Karena orang merasa insecure dengan dirinya. Nah saya berkata apapun hidupmu, Tuhan mengasihimu, engkau berharga. Tapi tidak mudah untuk membangkitkan hal ini kepada orang-orang tersebut. Atau orang tidak menonjol secara akademis. Misalnya ya saya nggak pintar-pintar amat Pak, saya bukan orang ranking yang sekolahnya ranking 1, ranking 2. Atau saya tidak sekolah di sebuah sekolah ternama, sekolah favorit. Sehingga dia merasa dirinya tidak berharga. Nah yang paling parah adalah orang merasa dirinya tidak berharga, kenapa? Karena minoritas. Nah saya ini minoritas, nah kekristenan itu minoritas loh saudara ya. Kita itu nggak pernah jadi mayoritas ya, Kristen itu minoritas. Nah berapa banyak orang merasa tidak nyaman, tidak aman karena merasa nah kita ini minoritas, nggak bisa bersuara. Nah sehingga kita berkata wah saya ini nggak berharga, jangan-jangan pilihan saya salah dan lain sebagainya. Saudara ini yang terjadi, maka hari ini sedikit saya akan sampaikan tentang sesuatu yang kita mesti tangkap dengan baik. Saudara, di dalam Alkitab ada kisah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 27, nanti saudara baca di rumah karena ayatnya panjang sekali saudara ya. Tapi secara singkat saya mau cerita tentang kisah ini. Bahwa Paulus di Kisah Para Rasul pasal 27 itu ada di dalam sebuah kapal menuju Roma. Kenapa? Paulus tidak sedang bertamasya, Paulus tidak sedang liburan. Paulus sedang ditawan, dibelenggu, ditawan untuk diadili di Roma. Karena Paulus dianggap penyesat oleh orang-orang Yahudi, seketika dia ditangkap akan dihukum. Paulus berkata, lo jangan hukum saya ini orang Roma juga. Maka tidak boleh orang Roma dihukum di Yahudi, maka mereka mengirimnya ke Roma untuk diadili. Saudara, nah pelayaran Paulus dimulai dari sebuah kota namanya Andramitium, sebuah tempat yang mereka akan menuju ke Roma. Nah, perjalanan cukup panjang saudara, dari Andramitium sampai Roma itu panjang sekali, bisa berbulan-bulan saudara, bisa berhari-hari. Nah dalam perjalanan itu mereka seringkali harus transit, mereka transit tidak selalu langsung ya, direct menuju perjalanan langsung. Nah mereka kemudian transit di sebuah tempat namanya Mira. Nah di Mira itulah
kemudian Paulus dipindah ke kapal lain. Seperti saudara kalau pergi ke luar negeri, saya kalau ke Israel biasanya kita transit tergantung pesawatnya. Kalau pesawatnya Etihad berarti kita transitnya di Dubai, di Abu Dhabi ya. Kalau Emirates berarti kita di Dubai. Nah biasanya kita dari sini perjalanan dengan pesawat yang agak besar. Nanti ketika sampai di Dubai kita ganti pesawat yang lebih kecil karena perjalanannya hanya sekitar 2 jam ya. Kalau kita dari Jakarta menuju ke Dubai bisa belasan jam, maka pesawatnya gede-gede. Saudara, sama Paulus ketika di Mira dia pindah kapal. Nah dipindah kapal waktu itu Paulus ngomong begini, jangan berlayar besok. Kenapa? Karena cuacanya pasti nggak bagus. Akan ada masalah dalam perjalanan. Nah tetapi perwira Roma yang membawa Paulus ngomong lebih percaya kepada nakoda dan jurumudi. Yang mereka berkata aman kok, tidak apa-apa. Kami ini jurumudi nakoda berpengalaman. Gak usah takut, kami akan mengantar Paulus sampai ke Roma. Nah betul ketika Paulus memberi peringatan dan tidak digubris, maka mereka berlayar. Nah dalam pelayaran itulah mereka mengalami badai yang hebat. Disebutkan 14 hari mereka terombang-ambing di tengah laut, bahkan 14 hari enggak melihat matahari. Anda bisa bayangkan ya, enggak lihat matahari. Anda bisa bayangkan ini badai yang sangat besar. Semua muatan sudah dibuang, tapi ternyata kapal itu juga terancam tetap akan karam dan mereka akan mati. Dan mereka dalam keputusasaan mereka berkata, kita pasti mati. Nah dalam saat itulah Paulus berkata, enggak, jangan takut. Kalian kita enggak akan mati. Kenapa? Nah kita lihat alasan Paulus. Kita lihat ya. Di sini kita melihat. Di dalam ayat 23 dan 24. Paulus berkata, kenapa kita enggak akan mati? Kenapa kok kamu ngomong begitu? Paulus berkata, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Baca yang warna kuning, 2, 3. Selamat karena engkau. Jadi malaikat itu memberi jaminan kapal ini dan seluruh penghuninya, seluruh penumpangnya akan selamat karena engkau. Jadi Paulus adalah titik sentral, Paulus adalah penentu kapal itu selamat atau tidak. Kapal itu akan selamat karena ada Paulus di dalamnya. Perhatikan ya, saya ingin berkata berapa orang di dalam kapal itu. Di dalam ayat yang ke-37 kita menemukan data. Jumlah kami semua yang di kapal itu berapa? 276 jiwa. Perhatikan, satu orang Rasul Paulus menyelamatkan 276 jiwa. Saudara, pertanyaannya, seberapa berharga kita sih? Tuhan menganggap kita berharga, bahkan lebih dari banyak orang. Gara-gara satu orang Paulus, 276 orang di kapal itu selamat, saudara. Kita lihat ya perhitungannya, betapa berharganya orang percaya. Kita lihat peristiwa yang lain, Sodom dan Gomora, di mana Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan musnahkan Sodom dan Gomora. 2 kota besar, jumlah penduduk bisa sampai 1 juta. Karena 2 kota besar, Sodom dan Gomora. Tuhan berkata, aku akan musnahkan. Dan kemudian Abraham berkata, Tuhan, kalau di Sodom dan Gomora ada 50 orang yang percaya kepada engkau, apakah engkau akan memusnahkan? Tuhan berkata, enggak. Abraham nawar lagi, kalau 45 Tuhan, enggak. Kalau 40 Tuhan, aku enggak akan musnahkan. Kalau 30 Tuhan, enggak akan memusnahkan. Kalau 20 Tuhan berkata, tetap aku enggak akan musnahkan. Abraham berkata, kalau 10 orang Tuhan, aku enggak akan musnahkan. Jadi Anda bayangkan ya, 10 orang percaya, 10 orang yang menyembah Allah Jehovah, itu lebih berharga daripada jutaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi berhentilah berkata aku tidak berharga. Berhentilah berkata aku tidak layak. Saudara, hari ini saya ingin sampaikan bahwa Tuhan itu menganggap kita berharga. Itu sebabnya mari kita akan sampaikan satu hal ini. You are extremely valuable to God. Engkau sungguh-sungguh sangat berharga bagi Allah. Katakan amin. Katakan aku berharga. Katakan aku berharga. Tepuk dadamu katakan aku berharga. Saudara, kita ini berharga saudara. Jangan sampai kita menjadi orang yang merasa diri kita tidak berharga. Saudara, tadi pagi saya sampaikan 3 poin yang
menjadi poin yang 3 poin pertama. Saya akan sampaikan dengan cepat saja, karena nanti kalau saudara mau lengkapnya bisa ngikuti lewat YouTube ya, lewat YouTube channel kita. Nah, tapi perkara hari ini saya akan sampaikan 6 poin yang cukup padat sehingga saya berharap saudara akan menerima lengkap. Saudara, kita ini berharga. Perhatikan ya, Sodom dan Gomora akan bisa selamat kalau ada 10 orang percaya. Jadi 10 orang jangan berkata aku tidak layak, aku tidak pantas, aku bukan siapa-siapa. 10 orang itu penentu loh, ya kan? Penentu Sodom dan Gomora akan musnah atau tidak. Saudara, 1 orang Paulus itu penentu kapal itu selamat atau tidak. Jangan lagi berkata aku tidak berharga, karena you are extremely valuable to God. Engkau sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Nah, karena kita ini berharga, maka hal yang pertama adalah, perhatikan, pastikan saudara tahu ini. Sebagai bukti kita berharga, itu Tuhan rela membayar harga keselamatan semahal apapun. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan atau emas. Ayat yang warna kuning, baca sama-sama. 2, 3, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus, saudara. Saudara, maksud dari ayat ini bukan berarti Yesus memberikan donor darah buat saudara ya, yang hanya 250 cc, saudara. Arti kita ini ditebus dengan darah Yesus itu mewakili nyawanya Tuhan. Jadi, saudara ditebus dengan darah Yesus itu artinya senilai dengan hidup Yesus secara penuh. Katakan amin. Maka saya mau katakan satu hal ini. Saudara berkata aku tidak berharga, ingat ya Tuhan menebus kita dengan harga yang mahal. Saudara, maka hari ini kita mesti percaya. Saudara, izinkan saya hari ini sepanjang khotbah saya akan mengilustrasikan lewat sebuah benda yang disukai para ibu-ibu ya. Apa itu? Tas ya. Saya pinjam tas istri saya ini. Istri saya itu punya tas sudah berapa lama gak dipakai saudara ya. Tidak pernah dipakai, makanya saya ngomong tak pinjam ya buat ilustrasi khotbah ya. Nanti mau ditawar, enggak boleh dikasih orang ya. Saudara, ini tas, enggak usah pandang mereknya ya. Tapi saya mau katakan satu hal ini. Berapa waktu yang lalu, bulan April, saudara tahu kan saya pamit, saudara saya khotbah di Korea. Bulan April saya khotbah di Korea. Selesai khotbah, saya diajak jalan-jalan ke sebuah mall di daerah Gangnam. Ya, kita tahu ada Gangnam Style, Oppa Gangnam Style gitu ya. Nah itu daerah yang elit dan kami masuk di sebuah mall di Gangnam, saudara. Nah, ketika kami di sana, saya melihat ada satu deretan toko yang menjual tas branded. Bukan ini dikasih orang sekali lagi ya. Saya ini merasa hidup saya diberkati Tuhan karena apa? Karena hampir 50% barang saya itu dikasih orang ya. Mereknya Casio ya. Ini jam tangan saya juga mereknya Casio. Kasih orang ya, dikasih orang ya. Diberkati orang, sepatu saya dikasih orang semua ya. Saudara, perhatikan. Waktu saya lihat di sana ada satu hal yang menarik. Kenapa? Karena saya lihat ada sebuah toko yang orang antri masuk. Nah, namanya orang antri itu berarti di dalam penuh sesak dong, ya kan? Tapi rupanya saya ngelongok di toko itu kosong, sepi. Karena memang toko itu membuat aturan bahwa setiap orang yang masuk ke toko tersebut yang menjual tas dengan merek tertentu, itu tidak boleh lihat-lihat sendiri. Ketika mereka masuk, mereka dianggap prime customer. Jadi ketika mereka masuk harus dilayani oleh 1 orang pegawai. Jadi kalau mereka punya 3 pegawai, mereka akan melayani hanya 3 orang. Jadi kalau yang lebih dari 3 orang mereka harus nunggu antrian di luar, saudara ya. Sampai salah satu keluar, nanti 1 dimasukkan, begitu. Nah, saya melihat, wih, jual tas kok sampai kayak gitu ya. Opo tasnya murah poyo, ya kan, kok sampai orang antri ya. Saya lihat, waduh saudara, tak lirik-lirik gak ada harganya, saudara ya. Dan memang harus tanya sama mereka, ini harganya berapa gitu ya. Dan mereka akan menjelaskan, saudara. Nah, saya lihat karena nggak ada harganya, saya nggak berani nanya, ya kan? Agak repot juga nih, saya nggak berani nanya sudah di situ. Tapi saya coba browsing merek itu, dan saya lihat ada sebuah tas di depan saya di etalase. Saya browsing gambar itu, saya kaget karena tas itu harganya 800 juta, saudara. Wow, 800 juta. Dan ada sebuah tas yang dimasukkan di etalase kaca, ada di gambar merek itu, tak lihat
kalkulator saya jalan saudara ya, kan pakai duitnya Korea nih, kalkulator saya jalan, tak hitung 1,3 miliar rupiah. Saya ada 2 pertanyaan di pikiran saya, kalau orang punya tas harga 1,3 M, kira-kira isinya apa? Ya. Paling handphone, sisir, sama tisu, ya kan? Pertanyaan kedua saya ngomong gini, sing tuku sopo? Kira-kira ada nggak yang beli? Loh itu wajar dong, saya ini pendeta desa dari Magelang. Waktu saya lihat ada tas harga 1,3 miliar, saya tanya, emangnya ada yang beli? Siapa yang beli, saudara? Dan mereka ketawa dan senyum berkata, rebutan ini Pak. Ini limited edition. Orang rebutan untuk bisa memiliki tas ini. Wow. Saya pikir kenapa orang rela? Satu jawaban dari mereka. Karena tas ini berharga. Saudara tahu kenapa Yesus mau mati buat kita? Karena saudara berharga. Katakan amin. Maka satu hal yang kita mesti camkan. Jangan hidup dengan perbuatan-perbuatan yang murahan. Yang menurunkan nilai hidup kita. Kita ini berharga saudara. Kita ini berharga, Yesus mau mati buat kita. Nah kalau kita ini sudah ditebus, jangan hidup dengan perbuatan-perbuatan murahan. Apa itu Pak perbuatan murahan? Kepahitan, itu perbuatan murah saudara. Pengampunan itu mahal. Yang ngerti katakan amin. Saudara mengampuni itu mahal. Tapi saudara kepahitan, murahan. Semua orang bisa. Semua orang bisa, kepahitan itu murahan. Semua orang bisa melakukannya saudara. Tapi pengampunan itu hanya milik orang yang dewasa secara iman. Katakan amin. Itu membuat orang, kita nggak lakukan hal yang murah, kita ini mahal. Maka satu hal, mari kita harus hidup semakin bernilai. Ketika saudara memperlakukan tas yang bernilai itu buruk, yang terjadi nilainya menjadi turun. Jangan sampai Anda lecet, jangan sampai ini tergores karena nilainya turun. Saya tanya, kenapa orang mau beli? Saya membaca beberapa artis yang mengkoleksi tas-tas branded yang mewah. Harga sampai miliaran. Mereka nggak mau disebut dengan flexing atau pamer-pamer. Mereka ngomong, loh kami ini beli karena ini berharga. Dan ini investasi. Nanti suatu kali kami jual lagi, kami untung. Kan ini limited edition. Kalau ada orang suka, kolektor, orang berani beli dengan harga bahkan 2 kali lipat. Saudara. Wow. Hal yang tidak pernah kita bayangkan, ya kan? Sesuatu yang berharga. Makanya jaga. Jangan sampai kotor, jangan sampai rusak, jangan sampai lecet, jangan sampai tergores. Maka jadikan hidup kita bernilai. Katakan amin. Jangan sampai kita ini memperlakukan hidup kita dengan perbuatan-perbuatan murahan. Saudara, setia itu mahal. Selingkuh itu murahan. Saya katakan. Katakan amin. Setia itu mahal. Karena membayarnya berpuluh-puluh tahun. Selingkuh itu murah. Saya katakan. Maka hiduplah dengan mahal. Katakan amin. Saudara, yang kedua, kenapa kita ini berharga? Dan ini apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita berharga karena Tuhan, karena kita ini berharga, maka Tuhan memberikan perlakuan khusus kepada kita, saudara. Kita dianggap sebagai sebuah tanaman, Yesaya pasal 27 ayat 3. Mari baca sama-sama, 2, 3. Aku, Tuhan penjaganya, yuk dengan keras. 2, 3. Setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Saudara, Tuhan itu menjaga hidup kita kayak gini loh. Disirami tiap hari, dijaga supaya orang tidak mengganggu hidup kita. Dia perlakukan kita begitu istimewa, saudara. Maka hari ini saya mau katakan, jadilah orang-orang yang hidup sesuai dengan hal begini. Perhatikan ya, ketika saudara melihat tas yang mahal, maka saudara tahu bagaimana mereka memperlakukannya. Saudara butuh etalase khusus, butuh suhu ruangan khusus, pegawai yang khusus, diperlakukan khusus. Yuk kita unboxing ya, tasnya istri saya. Kita unboxing. Oke, berlapis-lapis bungkusnya ya. Kalau saudara beli tas langsung dikasih tas kresek berarti belum terlalu mahal. Ya. Kalau berlapis-lapis, rodok mahal. Saudara. Unboxing. Baik. Saudara tidak akan, saudara harus menyadari bahwa
mereka yang punya tas ini memperlakukan tasnya secara khusus. Saudara tidak pernah membayangkan bahwa tas ini tidak boleh disentuh sembarangan. Kalau saudara masuk toko tas, yang pegawainya nggak pakai sarung tangan, itu berarti tasnya belum terlalu mahal. Karena kalau orang masuk ke toko tas yang tadi saya sebutkan, semua pegawainya bersarung tangan. Karena apa? Karena nggak boleh disentuh tangan langsung. Karena ini keringetan. Katanya bisa merusak kulit. Saya dalam hati pikir, katanya tas mahal. Kena tangan biar rusak. Ya. Tapi mereka ngomong nggak boleh. Harus pakai sarung tangan. Jadi mereka memperlakukan ini khusus. Lihat pegawainya, pakai sarung tangan. Saudara ya. Dan mereka memperlakukan tas ini begitu luar biasa. Kenapa? Karena mereka nggak mau merusaknya. Ada perlakuan khusus. Bahkan saya waktu khotbah di Semarang dikasih benda ini, saudara ya. Saya bingung, kayak bentuknya kayak gembok, ya. Anda lihat kayak gembok ya. Saya pikir itu apa ya? Yang ngasih nggak ngomong, katanya untuk tas, untuk hiasan atau apa ya? Bingung, tak buka-buka. Ini maksud untuk apa? Dan saya cari tahu, saudara. Ternyata ini gantungan. Jadi dia ngomong, Pak Tony, tolong nanti kasih no istrinya ya. Apa ini? Ya biar tasnya istrinya Bapak nggak rusak. Fungsinya kayak gini, saudara. Jadi kalau makan di restoran, jangan digeletak-geletak kayak tasnya. Taruh di sini. Ya, aman. Saya pernah khotbah di Jogja, yang datang full jemaatnya, penuh sesak. Langsung WL-nya ngomong gini, tolong ya Bapak Ibu jangan ada kursi yang kosong. Yang bawa tas, taruh tasnya di bawah. Orang langsung blek, taruh di bawah. Saya lihat, yang tasnya nggak ditaruh di bawah itu mesti mahal. Dia orang rela memangku tasnya sepanjang ibadah, saudara. Dia pangku tasnya sepanjang ibadah. Kenapa? Karena saya tahu pasti mahal tasnya, ya kan? Yang ditaruh di bawah itu pasti murah. Saya tak taruh di bawah, nggak mahal, ya. Tas saya tak taruh bawah. Saya beli tas saya tas kulit dari pengrajin, saudara ya. Dari kulit asli, dari pengrajin, nggak ada mereknya, ya. Jadi itu mau dibanting-banting nggak apa-apa, saudara ya. Anda mau gores nggak akan mampu, ya. Saudara, tapi ini diperlakukan khusus. Kenapa? Karena berharga. Katakan berharga. Saudara, nah ini dia, makanya hari ini kita melihat kalau kita ini berharga. Perhatikan, saudara sadari bahwa kita ini diperlakukan khusus sama Tuhan, ya kan? Ada orang pakai di pangku, tasnya, nggak mau tuh ditaruh di bawah. Dia rela sepanjang ibadah mangku tas saudara 2 jam. Kenapa? Karena saya tahu, walaupun saya nggak tahu mereknya, saya nggak tahu harganya, saya tahu mesti mahal, ya. Maka ini kan kita lihat, saudara perlakuannya khusus. Saya baru dong ini, saudara. Oh. Buat kayak gitu toh. Makanya kalau di tas saudara belum ada begini, berarti tas saudara belum terlalu mahal. Kata orang yang ngasih sama saya gitu ya. Saudara, perhatikan, karena ketika kita punya tas mahal, dia akan memperlakukan secara khusus. Yang ketiga, karena kita ini berharga, Tuhan akan memberikan penjagaan atas hidup kita. Coba kita lihat ayat favorit saya. Yesaya 43 ayat yang 2 sampai ayat yang ketiga. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Saudara, hidup kita dijaga, disertai Tuhan, kadang diizinkan harus melewati api, harus melewati sungai. Tapi perhatikan, sungai tidak akan menghanyutkan. Kalau kita harus menerobos api, api tidak akan menghanguskan. Katakan amin. Maka satu hal yang saya ingin luruskan, dijaga Tuhan bukan berarti hidup kita selalu enak, tanpa kesusahan. Kadang Dia izinkan kita menembus badai, kita menembus laut, menembus air, menembus api. Tetapi kita berharga, Tuhan menjaga kita secara sempurna. Katakan amin. Saudara, satu hal yang kita mesti terima hari ini. Dia menjaga kita. Seperti kalau saudara punya tas bagus, mahal, saudara pasti akan menjaganya. Saudara nanti kalau keluar, hujan,
Saya kan biasa salaman di luar nih. Saya akan tahu tas saudara mahal atau tidak. Nanti kalau hujan, ya. Kalau saudara keluar, salaman sama saya menuju mobil, saudara tas saudara begini. Berarti tasmu nggak mahal. Ngerti ya? Tapi orang yang tasnya mahal, saya nggak perlu tahu mereknya. Saya nggak perlu tahu harganya, tapi saya tahu pasti tasnya mahal. Ketika hujan, masuk mobil, dan Anda rela kehujanan, Anda rela basah, supaya tas Anda selamat. Ini penjagaan luar biasa. Katakan amin. Ini menjaga. Sekali lagi, ya nanti kalau kehujanan, kalau begini. Saudara, maka inilah yang kita mesti terima. Sebuah berkat Allah yang indah. Dia menjaga hidup kita. Kalau kita harus melewati air, kita akan diselamatkan. Kalau kita melalui api, api tidak akan menghanguskan kita. Katakan amin. Yang keempat, saudara. Karena kita ini berharga, saudara perhatikan, kita ini berharga, maka Tuhan menjadikan kita etalase kemuliaannya, saudara. Kita menjadi representasi Allah, karena kita ini layak dianggap untuk merepresentasikan kehadiran Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21 dikatakan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi, baca sama-sama apa? Perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, Alkitab menuliskan, di dalam rumah besar ada barang-barang, perabot-perabot dari emas dan perak. Itu mulia. Tapi juga ada dari kayu dan tanah. Karena kan tidak semua harus dari emas dan perak, saudara ya. Dan semua untuk maksud yang berbeda-beda. Sapu itu bukan untuk maksud mulia, tapi untuk bermanfaat. Dan sapu enggak pantas ditaruh di atas meja makan. Ngerti ya? Sapu itu bukan barang mulia, tapi barang berguna. Kalau tuan rumah punya rumah besar, punya etalase, lemari kaca, yang ditaruh di situ bukan sapu, tetapi barang berharga. Katakan amin. Yang terdiri dari emas dan perak. Dia akan pajang di situ, saudara. Nah, Alkitab menyebutkan begini. Coba baca sama-sama, perhatikan ya. Di sini. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal jahat, kalau saudara ini menyucikan diri saudara dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Kita ini berharga. Ini harusnya ditempatkan di tempat yang layak. Harus ditempatkan di tempat yang berharga. Etalase yang mulia. Ada orang karena punya tas-tas bagus sampai punya kamar seperti etalase toko. Taruh tasnya di situ, ada lampunya, ada macam-macam sudah di sana. Nah, kita yang sudah dikuduskan, kita ini disiapkan untuk tujuan mulia. Kenapa? Camkan baik-baik. Karena keberadaan kita itu membawa nama pemiliknya. Yang ngerti katakan amin. Contoh, kalau orang nenteng tas dengan harga 800 juta. Saudara akan tahu siapa orang itu. Pasti bukan orang biasa. Ngerti ya? Kalau orang nenteng tas harga 1,3 miliar, saudara akan tahu paling tidak posisi orang tersebut. Status orang tersebut. Yang paham katakan amin. Karena ini etalase. Siapa yang membawanya? Sehingga orang berkata kalau saudara melihat, ada orang pakai tas Hermes misalnya ya. Tulisannya Hermes itu ya. Tapi hanya nggak dibaca Hermes ya. Saudara, harganya sampai miliaran. Saudara kan tahu
Kalau tidak pejabat, artis, wong sugih, gitu kan. Karena ini etalase, ngerti ya? Merepresentasikan pemiliknya, saudara. Nah, saudara ini diciptakan untuk tujuan mulia, saudara. Kita diciptakan untuk tujuan mulia. Untuk apa? Merepresentasikan Tuhan. Maka kiranya dunia melihat Kristus melalui hidup kita. Karena kita ini representasinya Tuhan. Katakan amin. Kita ini representasi Tuhan. Sehingga ketika orang melihat kita, ciptaan yang mulia itu, mereka berkata ini Bapaknya mesti hebat. Ini Tuhannya mesti dahsyat. Ngerti, katakan amin. Tapi kalau saudara membuat ciptaan ini menjadi rusak, disilet-silet, kotor, berdebu, bau, saudara kan berkata ini pemiliknya pasti enggak perhatian. Ini pemiliknya sembrono. Saudara. Dan orang ketika melihat hidup kita yang sembrono, hidup dalam dosa, hidup dalam kepahitan, hidup dalam dosa yang terus kita lakukan. Orang berkata bapaknya mesti sembrono, enggak pernah melatihnya. Tapi kalau hidup saudara benar di hadapan Tuhan, menyucikan diri, maka kita akan menjadi etalasenya Tuhan. Katakan amin. Menjadi etalase surgawi. Sehingga orang berkata Tuhannya mesti hebat. Kalau kita baik hati, orang berkata Tuhannya hebat. Berapa waktu yang lalu ada tim pelayanan di kota Semarang yang bagi nasi bungkus di kolong-kolong jembatan. Ditanya kamu dari mana? Udah dari mana-mana, udah ini berkat. Ya. Dan akhirnya mereka didesak, dari mana? Dari gereja, akhirnya dia ngomong gitu. Nah, mereka bagi-bagi. Hari itu bagi, besok bagi lagi, besok bagi lagi. Dia ngomong, Pak besok jangan pergi ya, kami datang lagi. Tidak sampai 10 hari saudara. Beberapa orang yang dilayani ngomong begini, orang di luar sana, banyak seiman saya nggak peduli. Kalian peduli sama kita. Tuhanmu mesti hebat, ngajarin kasih. Saudara ingat ya, hidup kita ini representasinya Allah. Katakan amin. Maka seperti tas tadi, orang yang mententeng tas yang mahal merepresentasikan pemiliknya. Siapa dia ketika dia melakukan hal ini. Ya kan? Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa, ajining saliro soko busono. Ya kan? Kita berharga karena busana yang kita kenakan. Kalau saudara compang-camping seenaknya, saudara, orang gak akan menghargai. Tapi kalau saudara hidup benar, mandi bersih, saudara menenteng sebuah hal yang mungkin saya tadi sebutkan. Orang akan berkata ini paling tidak pejabat, ini paling tidak artis, ini paling tidak orang kaya. Kenapa? Karena biasanya ini merepresentasikan pemiliknya. Kita ini milik Tuhan, katakan amin. Dan kita harus merepresentasikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai Tuhan dipermalukan lewat hidup kita. Jarine Kristen, nek ngomong nyakitin. Jarine Kristen, nek bisnis curang. Katane Kristen. Wah saudara, itu mempermalukan Tuhan saudara. Saudara harus menjadi representasinya Allah. Katakan amin. Jaga hidup saudara baik-baik. Kita harus merepresentasikan Tuhan. Yang kelima, kita berharga. Itu sebabnya Tuhan menjadikan kita karya agungnya. Dalam bahasa Inggris ada istilah masterpiece. Masterpiece itu karya yang indah, saudara. Seorang artis punya masterpiece. Pelukis Abdullah di Jogja punya ribuan lukisan. Tapi kalau ditanya, yang masterpiece yang mana? Dia akan tunjuk 1 atau 2 lukisan saja. Karena tidak semuanya masterpiece, saudara ya. Kita ini ciptaan yang berharga, mulia. Kenapa berharga? Coba kita lihat, Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, kenapa kita berharga? Karena kita diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri. Katakan amin. Dan itu berharga. Kita masterpiece-nya Tuhan. Ya. Saya membaca sebuah artikel tas Hermes tadi. Ada satu yang menjadi masterpiece. Hermes Birkin, Anda bisa browsing nanti ya.
tasnya dibuat oleh perancang Hermes langsung. Dirancang hanya buat satu. Dia buat satu dari tangannya untuk seorang penyanyi namanya Birkin. Dan tas itu sekarang harganya 330 miliar. Saudara. Kenapa? Karena itu masterpiece, dibuat oleh perancangnya langsung. Saudara, ini diciptakan oleh tangan Tuhan yang berkuasa. Katakan amin. Dia membentuk pinggangku, dia membentuk buah pinggangku. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Sejak dari kandungan dia membentuk kita. Kita ini masterpiece-nya Tuhan, saudara. Kita ini ciptaannya yang mulianya Tuhan. Stop, sekali lagi berhenti berkata aku tidak berharga. Karena kita ini diciptakan oleh jari tangannya Tuhan langsung. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Karena dia membentuk kita, maka kita menjadi ciptaan yang sempurna. Katakan sempurna. Saya mau sharing tentang seorang ini. Mungkin saya pernah cerita, kalau yang pernah ikut bimbingan pernikahan sama saya, pasti saya pernah ceritain. Ya. Ada seorang namanya Louis Palau, hamba Tuhan yang hebat dari Amerika. Louis Palau, hari ini dia kalau kebaktian, stadion gak cukup untuk menampung jemaatnya. Karena jemaatnya kalau ibadah 200.000, saudara. Stadion paling besar sepak bola di Amerika hanya mampu menampung 80.000 orang. Dia nggak muat lagi. Louis Palau, hamba Tuhan yang diurapi Tuhan luar biasa. Dia kalau kebaktian, dia minta waktu kosongnya airport. Landasan pacu pesawat dipinjem untuk ibadah. Orang berdiri selama 2 jam untuk ibadah. Anda bayangkan? Ini orang luar biasa. Nah, saya punya buku yang sangat memberkati. Buku ini buku kuno, buku lama. Judulnya Di Mana Allah Ketika Peristiwa Buruk Terjadi. Ini bukunya. Saudara, buku ini sangat memberkati saya. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan kita muncul. Di mana Tuhan ketika peristiwa buruk terjadi? Di mana Tuhan ketika pandemi melanda? Ada banyak pendeta mati. Tuhan di mana toh sebenarnya? Di mana Tuhan ketika anakku harus mengalami kecelakaan dan meninggal? Di mana Tuhan ketika, waduh banyak pertanyaan. Saudara, Louis Palau menulis bukunya bagus banget saudara. Nah, dalam buku ini Louis Palau juga menceritakan di mana Allah ketika peristiwa buruk terjadi, dia menceritakan adik paling kecil, perempuan. Louis Palau 5 bersaudara, 4 pria, yang paling kecil wanita, perempuan. Louis Palau anak ketiga. Yang anak pertama menjadi bankir, pemilik bank di Amerika, kaya raya, sukses. Yang kedua adalah seorang dokter. Yang ketiga Louis Palau. Yang keempat dari keluarga kakak beradik Louis Palau ini adalah seorang pendeta. Pendeta di kota kecil tidak sebesar Louis Palau, tapi sukses ya. Anak terakhir perempuan kondisinya lumpuh. Dia harus berduduk di kursi roda, harus ada penyangga karena tulang punggungnya tidak menyatu. Jadi kalau duduk melorot, saudara, ya, saudara bisa duduk tegak ini karena tulang belakang yang nyatu. Nah, dia lumpuh karena tulang belakangnya nggak bisa nyatu. Yang kedua, anak ini buta. Dia low vision sampai 95%, hampir tidak bisa melihat. Yang ketiga, dia bisu dan tuli. Yang kelima, dia adalah punya masalah di ginjal, sehingga dia harus bermasalah terus dengan kesehatan. Karena Louis Palau ini orang hebat. Satu kali dia diundang oleh Larry King Show, sebuah talk show yang terkenal setelah ada yang negro itu siapa itu? Ya. Yang kedua Larry King Show ini yang paling terkenal. Nah, dia diundang di sana dengan narasumber Louis Palau dan bapaknya. Saudara. Dan dengarkan cerita saya, saudara. Larry King tanya sama Louis Palau, gimana kamu pelayanan hebat ya, Tuhan berkati ya, puji Tuhan. Dan kemudian bapaknya Louis Palau yang duduk di sampingnya Louis Palau ditanya, Pak, seneng kan punya anak kayak Louis Palau? Hebat jadi pendeta yang memberkati Amerika. Ya, pasti bangga dong.
anak saya mencintai Tuhan. Oh, luar biasa. Dan cerita tentang anak yang lain jadi dokter dan sebagainya. Sampai kepada pertanyaan. Larry King bertanya kepada papahnya Louis Palau. Ditanya begini, maaf Pak, pertanyaan berikutnya saya mau bertanya, bagaimana rasanya membesarkan anak yang cacat? Saudara. Papanya Louis Palau mikir begini, sorry, pardon, bisa diulang? Aku nggak ngerti maksudmu, ya. Dan oke, begini Pak, bagaimana rasanya membesarkan anak yang cacat? Papanya Louis Palau ngomong begini, aku masih belum paham pertanyaanmu, bisa diulang? Lebih pelan lagi? Dan Larry King bertanya, Pak, bagaimana rasanya membesarkan anak yang cacat? Papanya Louis Palau ngomong begini, maaf ya, 3 kali kamu tanya saya tuh nggak ngerti maksudnya. Dengar baik-baik. Dia berkata begini, karena saya punya 5 anak. Dan 5-5-nya dari Tuhan. Dibuat oleh tangan Tuhan. 5-5-nya sempurna. Maksud Anda, anak saya keberapa yang kamu sebut cacat? Wih, Larry King langsung bukanya hitam putih. Saudara. Saya punya 5 anak. Semuanya mulia. Dibuat oleh tangan Tuhan. Dia bentuk dengan istimewa. Ketika Anda menyebut bagaimana membesarkan anak yang cacat, maksud Anda anak saya yang keberapa? Anak saya 5-5-nya sempurna. Saya nggak ngerti maksud pertanyaan Anda. Saudara, wah, ini yang membuat harusnya kita menyadari, kita ini berharga. Karena kita ini diciptakan oleh tangan Tuhan. Katakan amin. Berapa banyak kita menganggap orang cacat, itu kan standarnya manusia, saudara. Tuhan itu menciptakan kita sempurna. Manusia membuatnya menjadi cacat. Karena kita ini hidup berdasarkan pengalaman empiris. Pengalaman empiris gini, orang itu kalau sempurna tangannya 2. Kalau tangannya 1 itu cacat. Orang itu sempurna itu kalau bisa melihat, kalau buta itu cacat. Itu kan pengalaman empiris orang. Tuhan gak pernah ngomong ciptaannya itu ada yang gagal. Semua ciptaannya sempurna, katakan amin. Jadi hari ini apapun keadaan kita, saudara, jadilah orang-orang yang percaya, aku ini berharga. Karena diciptakan oleh Allah sendiri. Katakan amin. Saudara jangan lagi ragu tentang hal ini. Saudara jangan melihat diri saudara berkata, ya pasti ya, saya ini gak layak karena saya hidup saya begini. Saudara, kita ini diciptakan Tuhan dengan sempurna. Katakan amin. Saudara mari kita jangan lagi minder, jangan lagi stop berkata aku gak layak. Stop berkata aku tidak berharga. Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Saudara, seperti tas Hermes Birkin dibuat oleh sang pembuatnya. Dan hari ini harganya tidak menjadi semakin turun, semakin naik. Kenapa? Karena berharga. Kenapa berharga? Karena dibuat oleh tangan perancang Hermes yang paling utama. Saudara, maka hari ini kita mesti melihat bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Karena kita diciptakan oleh jari-jari tangannya Tuhan. Katakan amin. Yang terakhir. Karena kita ini berharga, Tuhan ingin memiliki hidup kita selama-lamanya. Saudara. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Saya senang ayat ini, yuk baca sama-sama. 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Baca dong dengan keras. 2, 3. Dan mereka pasti, katakan pasti. Katakan pasti. Mereka pasti, yuk lanjut, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, karena kita ini berharga, Tuhan ingin memiliki kita selama-lamanya. Saudara, ada seorang punya tas yang mahal, kolektor. Dan dia ngomong, tas ini aku dapatkan dengan susah payah. Dan aku ingin memilikinya selamanya. Seorang kolektor lain berkata, sebutkan hargamu, tak beli, karena aku butuh untuk melengkapi koleksiku. Kamu beli 1M, sebutkan hargamu. Mau dijual 2M, 3M, 5M, tak bayar. Kenapa? Karena aku ingin memilikinya. Saudara, orang ini ngomong gini, tas ini gak akan aku lepas berapapun harganya. Karena aku mau memilikinya selamanya. Katakan amin.
Tuhan itu menebus kita. Dia menebus kita dan Alkitab berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tidak akan kita direbut oleh apapun. Tuhan ingin memiliki hidup saudara selama-lamanya untuk dibawa masuk ke surga. Dia siapkan rumah Bapa yang kekal, dia ingin hidup bersama dengan kita di surga selama-lamanya. Katakan amin. Maka hari ini sebagai penutup pemain musik bisa siap, teruslah menjaga hidup kita bersih dari dosa yang membuat kita enggak layak masuk surga. Saudara, biarkan kita menjadi ciptaan yang mulia, ciptaan yang berharga. Karena kita ini berharga, saudara. Karena berharga, Tuhan ingin memiliki hidup kita selama-lamanya. Bukan hanya di bumi, tapi kita mati pun Tuhan ingin membawa kita masuk surga. Dan dia berkata, kemana aku pergi, engkau tahu jalan ke situ. Di mana aku tinggal, engkau juga tinggal berada di sana. Saudara, aku membuat rumah untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, karena kita ini berharga, maka Tuhan ingin memiliki hidup kita bukan hanya di bumi ini, tapi juga selama-lamanya. Katakan amin. Katakan amin. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Puji Tuhan.